Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi saudara kami yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami. Sedemikian juga dengan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Dampak COVID, kami ucapkan salam sehat. Jemaat yang terkasih, dalam minggu ini Tuhan menyapa kita agar kita saling tolong-menolong dan menghormati satu sama lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sebelum ibadah kita mulai, baiklah kita berdoa saat teduh, mengucap syukur mohon kekuatan dari Tuhan. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita masuki ibadah kudus dengan sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi bersama. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pendahuluan renungan khotbah pada minggu ini, tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Hendaklah kita baca bergantian responsoria dan pada ayat 6 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kita baca bersama-sama. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan diri,
Marilah kita mengakui dan merenungkan segala dosa-dosa perbuatan kita, serta meratapinya di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Undanglah Roh Kudus untuk memampukan kita. Untuk sesaat kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan berita jemaat kita minggu hari ini. Poin pertama yang melayani kebaktian kita menyampaikan firman Tuhan pukul 9 WIB adalah Amang Pendeta Jilubis MTH. Di kebaktian sore pukul 17 WIB Inang Fikar Erika RU Bursiregar STH. Poin yang kedua, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020, ibadah melalui video YouTube tetap dilaksanakan bagi jemaat kita yang lansia atau yang kurang sempurna kesehatannya, yang tidak dapat beribadah pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020, ibadah melalui video YouTube sekolah minggu tetap dilaksanakan dan dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Poin yang keempat, bakti sosial. Donasi yang terkumpul untuk bakti sosial hingga pada saat ini, hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 sebesar Rp30.360.000. Dan untuk kegiatan bakti sosial yang akan kita laksanakan kepada jemaat kita yang terdapat COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dimulai pukul 15 WIB bertempat di gereja. Panitia bakti sosial tetap menerima dari jemaat yang masih akan memberikan donasi atau sumbangannya.
Poin yang kelima, bakti bulanan. Dihimbau kepada kita seluruh jemaat yang belum melunasi bakti bulanan agar kiranya segera melunasinya, mengingat sudah mendekati akhir tahun. Dapat diserahkan melalui amplop persembahan atau kepada penatua sektor masing-masing. Poin yang keenam, persembahan yang ketiga. Pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal jemaat kita. Demikian berita jemaat kita Minggu hari ini. Shalom. Shalom bagi kita semuanya. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami ucapkan kepadamu. Pada hari ini ya Tuhan Engkau berikan kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk beribadah di minggu ke-23 setelah Trinitatis. Inilah kami ya Bapa untuk beribadah melalui video YouTube yang dilaksanakan di dalam gereja ini untuk menjangkau semua jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di gereja ini ya Tuhan, berkumpul seperti mana biasanya ya Tuhan. Karena itu kami sangat berterima kasih buat Amang Pendeta kami J. Lubis ya Tuhan, yang sudah membentuk video YouTube ini Tuhan menjadi bisa semua jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mana jemaat-Mu yang sudah rindu ya Bapa untuk selalu dengar firman-Mu. Tetapi karena masa pandemi COVID-19 yang sesuai protokol kesehatan, kami tidak bisa berkumpul semua beribadah ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kehadiran Amang Pendeta Jelubis membentuk ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan ya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang ikut hadir, yang ikut mendengarkan, beribadah, mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memakai kami semua ya Tuhan sebagai pelayan-Mu yang sudah dipimpin oleh Amang Pendeta dari PHJ, para majelis dan penatua yang membuat kesatuan kesepakatan untuk membentuk ibadah ini Tuhan. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa yang selalu bekerja di hati kami, sehingga kami bisa mengambil tugas kami masing-masing ya Bapa, sehingga apapun kegiatan di dalam gereja ini ya Tuhan, kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dengan Amang Pendeta Lubis yang sudah sebagai pimpinan di dalam gereja kami ini, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga dia menjadi bisa membina, menjangkau semua jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang terkena COVID-19, bahkan yang sudah merenggut nyawa dari saudara kami ya Tuhan yang ada di jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati, Tuhan pimpin dengan penuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mereka yang ditinggalkan oleh Amang Sidi Dabutar dengan keluarganya bersama anak-anaknya ya Tuhan, pimpin keluarga tersebut sehingga mereka tetap bersekutu di hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, banyak lagi ya Tuhan saudara-saudara kami yang tidak tahu kami ya Tuhan dalam penyakit COVID tersebut, tapi kami percaya dan yakin Tuhan yang memelihara hidup mereka, Tuhan yang membentuk mereka ya Tuhan, selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya, terutama Tuhan buat orang tua kami yang lansia, yang tidak bisa ikut beribadah di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, memberikan semangat buat mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan kami percaya minggu YouTube saat ini Tuhan kami serahkan kepadamu supaya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan kami berterima kasih buat anak guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan yang sudah membentuk ibadah YouTube ini Tuhan untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing bisa beribadah ya Tuhan. Karena itu pimpin semua guru-guru sekolah minggu yang sudah membentuk
dan mereka dapat sehati sepikiran ya Tuhan di dalam tugas-tugas mereka. Dan anak-anak sekolah minggu kami dapat dengan senang hati untuk ikut beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Amang Pendeta kami juga membentuk bakti sosial di dalam gerejamu ini Tuhan, menolong orang yang terdampak COVID-19. Tuhan, saat ini sudah terkumpul biaya untuk kebutuhan tersebut. Kami percaya Tuhan, pada tanggal 21 November akan kami bagikan bagi jemaat yang kena COVID tersebut. Karena itu kami percaya Tuhan yang mengajari kami semua para majelis, terutama pendeta, untuk dapat membagikan bakti sosial tersebut bagi yang terdampak COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan lagi ya Tuhan, bagi para jemaat-Mu yang berdonatur, yang bisa memberikan bantuan ya Tuhan bagi mereka. Engkau berkati semua yang memberikan donasi yang sudah terkumpul itu, dan kami mengharapkan mereka lagi untuk memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semuanya akan berjalan dan semua akan bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya buat bakti bulanan kami ya Tuhan, mengingat bahwa semakin dekatnya ya Tuhan akhir tahun ini. Pimpin kami semua jemaat-Mu supaya kami dapat memberikan tanggung jawab kami masing-masing di dalam gereja ini, terutama para kami penatua, supaya bisa berikan hati kami menjumpai atau mengusulkan kepada semua para jemaat-Mu. Makasih Tuhan Yesus atas persembahan kami yang akan kami kumpulkan ya Tuhan padamu, baik persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal kami ya Tuhan. Kami mengingat bahwa Natal yang akan kami rayakan ya Tuhan sudah semakin dekat. Kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi pemerintah kami, utama pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi dan juga staf bawahannya, supaya mereka sehati sepikiran ya Tuhan, dengan ketekunan kesatuan ya Tuhan, tidak membeda-bedakan antara agama dan suku bangsa. Tapi kami tetap percaya bahwa pemerintahan kami betul-betul bersatu hati memberikan yang terbaik, terutama buat tim protokol kesehatan ya Tuhan, supaya mereka bisa memberikan kesempatan buat kami untuk merayakan Natal. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan bekerja di hati kami, dan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami, dan Tuhan yang bekerja di hati kami masing-masing, terutama di dalam jemaat-Mu, supaya bisa kami berkumpul di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hanya kepadamu Bapa. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami semakin bersuka cita, kami bisa mendengarkan firman-Mu dari Amang Pendeta. Sebentar lagi ya Tuhan, Amang Pendeta kami untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang mendengar bisa mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami tidak sia-sia, tapi kami dapat betul-betul menghayati, mengerti dengan firman-Mu, dan selalu bersyukur karena firman-Mu telah sampai kepada kami, dan itu dapat kami pahami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan hidup kami kepadamu Bapa yang baik. Semua jemaat-Mu apabila dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami percaya Tuhan tempangkan tangan-Mu, Tuhan berikan ya Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami percaya dalam kepemimpinan Amang Pendeta kami saat ini, jemaat-Mu semakin bersuka cita, dan semua jemaat-Mu yang membutuhkan untuk menjumpai jemaat-Mu yang sakit atau yang malas beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam tahun-tahun ini selama pemimpinan Amang ini, kami percaya gereja kami semakin damai, semakin maju, dan kerohanian kami semakin maju ya Tuhan. Semakin ditinggikan nama-Mu, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Inilah kami ya Tuhan, saat ini yang beribadah kepadamu ya Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Bapa.
agar kami dapat hidup layak di hadapan-Mu. Inilah kami Bapa, memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai dan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekoyana beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahudi dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan berkata demikian: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di dalam bahasa Batak dikatakan rapakna do tajomna rimnitahido guguna. Hal ini mau mengajarkan bahwa kebersamaan, kesatuan adalah aset yang termahal, yang terbaik untuk mendatangkan kesejahteraan di dalam hidup ini. Kesejahteraan adalah keadaan situasi aman, sentosa, makmur dan selamat. Tak ada pergumulan atau persoalan yang terlampau besar atau terlampau berat di dalam kehidupan ini jika kebersamaan berfungsi. Di mana kebersamaan berfungsi, kesejahteraan bertumbuh dengan luar biasa dan hidup penuh dengan semangat dan kuat. Dan secara khusus saat ini firman Tuhan mengajak kita dan berkata mewujudkan kesejahteraan bersama. Tidak ada kesejahteraan tanpa kebersamaan dan kesatuan. Hal inilah yang diserukan, yang dikumandangkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia terhadap orang-orang yang ada di pembuangan Babel. Dikatakan tadi dibawa oleh Nebukadnezar untuk dapat mengalami hidup yang lebih baik, hidup yang lebih aman di tengah-tengah pembuangan atau di bawah penjajahan Nebukadnezar. Dikatakan di sini Tuhan menyerukan, bangunlah kebersamaan. Bangunlah kebersamaan. Kebersamaan dalam relasi, komunikasi, dan persekutuan, baik dalam konteks keluarga, dalam konteks iman, dan berbangsa di tengah-tengah pembuangan Babel. Tanpa kebersamaan, tanpa kesatuan, semua menjadi tumpul. Jadi kebersamaan adalah kunci untuk membangunkan segala potensi yang ada di dalam kehidupan ini. Coba kita lihat bagaimana keluarga atau gereja atau sebuah bangsa yang miskin dengan kebersamaan pastilah kehilangan segalanya. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini menyerukan, mengajak kita membangunkan, bersama-samalah mewujudkan kesejahteraan. Tuhan Yesus pun berdoa kepada dunia ini dan secara khusus kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya, dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan Aku. Itulah mahalnya, itulah urgennya kebersamaan dan kesatuan itu dibangunkan. Juga di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi tanpa kebersamaan mustahil ada kesejahteraan, mustahil ada keamanan, mustahil ada kebaikan, mustahil ada keajaiban dan kemajuan di tengah-tengah kehidupan ini. Namun menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan bersama itu menurut firman Tuhan pada hari ini? Itulah yang perlu kita respon, itulah yang perlu kita bangunkan,
itulah yang perlu kita nyatakan pada saat ini. Saat ini dikatakan pertama-tama adalah bersama-sama membangun ekonomi. Bersama-sama membangun ekonomi. Biarpun umat Tuhan berada di dalam pembuangan, tapi Tuhan mengingatkan umatnya supaya mereka jangan hanya mengeluh. Jangan hanya meratapi soal situasi keadaan dalam pembuangan. Supaya mereka jangan hanya menangis. Tapi Tuhan berkata, bekerjalah. Usahailah tanah di mana kamu tinggal. Supaya hasilnya dapat kamu nikmati. Tuhan mengingatkan, di mana ada bekerja sama, di mana ada kerjasama, di situ akan terjadi kesejahteraan baik secara ekonomi dan juga kehidupan. Karena apa? Jika ekonomi beres, maka bisa dikatakan moral dan spiritual pasti beres. Tapi jika ekonomi tidak beres, bisa juga moral dan spiritual tidak karu-karuan. Coba kita perhatikan, di mana banyak orang pengangguran, di situ banyak persoalan dan pergumulan. Sekali lagi, di mana banyak perkumpulan orang-orang yang menganggur, tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dipastikan dalam komunitas demikian persoalan dan pergumulan pasti luar biasa. Mengapa? Karena jika sebagian orang bekerja tapi yang lain tidak, itu pasti mendatangkan keributan dan persoalan. Tetapi jika semua bekerja dan mengerjakan pekerjaan yang baik, maka semua dapat menikmati hasil pekerjaannya. Jika hidup dalam Tuhan adalah membangun ekonomi dengan bekerja dan hidup bersama, maka itu adalah salah satu untuk mewujud nyatakan kesejahteraan. Jadi itulah sebabnya di dalam negara kita ini dikumandangkan oleh presiden, dikatakan bekerja, kerja, 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 kerja. Apa yang membuat kita supaya sejahtera, dapat mengalami kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan ini, dikatakan kerja, 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 kerja. Bahkan Tuhan mengatakan dan menirukan, orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan, tapi biarlah dia belajar kepada semut. Jadi bekerja sama, kerja bersama-sama adalah wujud untuk membangunkan ekonomi di tengah-tengah kehidupan. Yang kedua dikatakan adalah bersama-sama membangun keturunan. Tentunya di dalam pembuangan itu orang Israel tidak diizinkan oleh Tuhan supaya bisa mereka bebas dalam segala-galanya. Tapi Tuhan mengingatkan, bangunlah, peliharalah masa depan keturunanmu, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, demi kelangsungan hidup. Biarpun umat Tuhan ada di dalam pembuangan, tapi kelanjutan generasi umat Tuhan harus terpelihara di dalam iman kepada Tuhan. Tidak boleh kawin, menikah dengan orang-orang di luar Yahudi. Demikian jugalah sebenarnya kita yang hidup di zaman ini, yaitu zaman yang serba bebas, zaman yang serba longgar. Tetapi Tuhan berkata, jagalah keturunanmu, jagalah anak-anakmu, supaya jangan menyimpang. Jadi membangun keluarga, membangun keturunan
adalah hal yang sangat ditekankan Tuhan bagi umatnya dan juga orang-orang percaya. Jadi tentunya kalau tidak ada kebersamaan, untuk itu tidak mungkin keturunan dapat menjadi keturunan yang beres. Kemungkinan besar atau sudah pasti dikatakan, sudah pernah kita mendengar syair lagu di dalam bahasa Batak dikatakan, nasonang dohita nadua saliling aurap dohoto. Ya kan? Bagi yang belum menikah jangan langsung diaplikasikan ke dirinya ya. Yang sudah menikah lah ini. Nasonang dohita nadua saliling aurap dohoto. Aurap dohoto itu kebersamaan, kesatuan itu. Bahkan dikatakan dalam Kidung Jemaat nomor 318 ayat 2, berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati di dalam kasih. Jadi tidak ada kebahagiaan dalam keluarga kalau tidak ada kebersamaan. Tidak pernah suami istri sonang di tengah-tengah kehidupan ini kalau mereka berpisah. Keluarga mana itu? Dan di buku ND nomor 159 ayat 2 dan 3 dikatakan, mertua bawa dot ina-ina sisa daroha mida Yesus. Mertua bawa dot ina-ina sisa daroha mida Yesus. Jadi kalau dua roha di rumah itu bahaya itu. Kalau istri sudah menatap kepada Yesus, tapi suami masih menatap yang aneh-aneh, itu repot itu. Gak pernah bertemu yang serius dengan yang aneh-aneh. Gak pernah itu. Jadi jangan kau bilang, cukuplah hanya ibu-ibu yang bergereja, bapak-bapak di sana. Tidak. Di ayat ketiga dikatakan, mertua nasaripe pangajari di anak konna asa toktong burju. Di zaman ini, belakangan ini kita lihat sering suami istri tidak lagi bersama-sama untuk membina anaknya, untuk membina putrinya. Mengapa dikatakan demikian? Sering ibu-ibu atau mama-mama atau ibu sudah rajin ke gereja, rajin melari Kamis, rajin berdoa, rajin pertanyaan. Tapi bapaknya rajin main judi, rajin mabuk, rajin keluar malam, rajin ini. Pokoknya sama-sama rajin memang, tapi nggak bisa ketemu. Ya kan? Itu loh. Jadi jika itu dilihat anak, maka anak punya pikiran yang aneh-aneh. Loh, kok mamaku ke gereja, bapakku ke sana? Ada apa? Yang paling riskannya kita lihat sekarang ini, ada bapak-bapak mengantar anaknya ke gereja tapi nggak datang ke gereja. Bapak-bapak seperti ini mulai hari ini bertobatlah. Masa kau suruh anakmu masuk tapi kamu nggak masuk? Atau contohnya bisa simpel-simpel kita buat sekarang ini. Banyak bapak mengatakan jangan merokok, jangan minum. Tapi bapaknya merokok, bapaknya minum, ya sama aja. Salah satu lembaga terhebat sekarang di Indonesia, namanya Riset Bilangan Center, berkata bahwa menimpangnya anak itu atau tidak mengikuti kehendak orang tua dari segi iman moral dan kehendak orang tua dikatakan tergantung peranan orang tua. Karena 70% peranan orang tua menentukan moral, spiritual, dan karakter anak. Satu lagi nyanyian syair nyanyian kor berkata demikian, togu geleng mi manada harajaon ni di Batak. Togu geleng mi mananda. Tugas itu, kebersamaan itu. Jadi hari ini
Tuhan berkata, jangan lagi hanya melengkapi kebutuhan anak secara jasmani, tapi lengkapi jugalah kehidupan rohani anakmu. Jangan kita hanya terlena hanya dengan kuasa ekonomi, mammon dan kuasa dunia ini. Tapi dikatakan, berilah perhatian khusus kepada putra-putrimu. Itulah aset masa depan yang pasti dan luar biasa. Orang Batak mengatakan anak kokido hamoraun diau. Gak pernah dikatakan orang Batak sawitku itu nih hamoraunku sama aku. Gak ada itu. Mobilku itu hamoraun sama aku. Gak ada. Anak kokido hamoraun. Jadi kalau tidak dididik, tidak diajari, tidak diarahkan, nyanyian pasti berubah. Anak kokido madadabi katoki. Udah pasti itu. Anak kokido merepoti aku. Udah pasti itu. Jadi pada saat ini bangunlah keturunanmu. Bangunlah putra-putrimu secara bersama-sama. Yang ketiga dan yang terakhir, berdoalah kepada Tuhan untuk kotamu. Inilah hal yang ketiga untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dikatakan berdoalah kepada Tuhan untuk kotamu. Biarpun umat Tuhan tinggal dan hidup di dalam pembuangan, tapi Tuhan berkata, tidak harus serta-merta harus bermusuhan, dendam, benci, dan dengki. Tapi biarpun kita berada di tengah-tengah musuh, bahkan kita dikelilingi oleh musuh, dikatakan pada saat ini, marilah kita melakukan yang terbaik dari segi moralitas, perbuatan, tindakan. Dan secara khusus secara iman dikatakan, doakanlah kota di mana kamu tinggal. Doakanlah kota di mana kamu tinggal. Atau Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada musuhmu, biarpun engkau tinggal di tengah-tengah musuhmu. Mengapa? Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Yang Tuhan mau inginkan adalah supaya setiap aspek kehidupan ini, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, bahkan di semua aspek kehidupan ini, Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi berkat. Hendaklah engkau menjadi pemberi berkat. Jika engkau hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di dalam gereja, hadir di dalam pekerjaan, hadir di dalam masyarakat, bahkan di negara ini, dikatakan hadirlah menjadi berkat. Doakan kota di mana kamu tinggal. Itulah sebabnya kita mulai hari Minggu sampai sekarang dikatakan, berdoalah kepada bangsamu, berdoalah terhadap kotamu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang dapat mengubahkan segalanya di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup pasti lebih indah dan baik jika mau bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Jika semua manusia bersama-sama membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun gereja, dan membangun negara ini, dipastikan dunia ini akan mengalami suasana surga yang penuh damai dan sukacita. Jadi ingat, kebersamaan adalah kunci mengatasi kebencian. Kebersamaan adalah mengatasi rasial. Kebersamaan adalah mengatasi soal spiritual. Bahkan kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi kelompok dan isme. Sebab kebersamaan adalah kunci untuk mengubah segala-galanya.
Sekali lagi, kebersamaan adalah kunci untuk mengubah segala-galanya. Mau mengalami perubahan di dalam keluarga, gereja, dan negara ini, Tuhan berkata, bangunkanlah, fungsikanlah, nyatakanlah kebersamaan. Maka kesejahteraan akan menjadi milik kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jika saat ini Tuhan kami dipanggil dan dibangunkan, supaya kami Tuhan bersama-sama untuk mewujud nyatakan kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Karena jika tidak ada kebersamaan di dalam iman kepada Tuhan, mustahil kami melihat dan mengalami akan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami Tuhan pada saat ini bersama-sama menyatakan, supaya kami sungguh-sungguh di bawah kuasa Allah dalam Yesus Kristus, untuk menyatakan kebersamaan, mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami selamanya.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.